Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk cerita kali ini berjudul Dendam Kesumat Mantan Kekasih. Mimin dapatkan cerita ini lagi-lagi dari kumpulan kisah-kisah horor. Mari kita mulai ceritanya. Makhluk itu begitu menyeramkan. Perawakannya tidak jauh berbeda dengan manusia. Telinganya lancip seperti kurcaci dan kepalanya polos tanpa sehelai rambut pun. Seluruh tubuhnya hanya terbungkus celana yang mirip celana dalam. Matanya merah menyala, tajam menusuk ulu hati. Peristiwa mistis ini berawal saat aku dan istriku masih ngontrak di sebuah rumah di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta. Ketika peristiwa ini terjadi, istriku tengah hamil tua. Sebelumnya, aku menganggap kejadian gaib yang dialami istriku ini wajar-wajar saja, dikarenakan kehamilannya. Tentu, sudah sering aku mendengar dari kawan-kawan perihal istri-istri mereka yang juga sering melihat hal-hal gaib yang saat sedang mengandung. Namun, apa yang dialami oleh kami saat itu melewati batas kewajaran yang bisa diterima. Suatu pagi yang cerah, mentari terlihat menyilaukan dari balik jendela kamar kontrakan kami. Seperti biasanya, setiap hari kalau bangun tidur, istriku langsung beranjak ke kamar mandi karena dia harus segera ke kantor yang lokasinya tak jauh dari rumah kontrakan kami. Sementara aku masih bermalas-malasan di tempat tidur menunggu giliran. Biasalah, perempuan memang selalu lama jika mandi. Entah berapa kali ia menggosok tubuhnya dengan sabun. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh teriakan histeris istriku dari kamar mandi yang membuat setengah melompat turun dan berlari menuju kamar mandi tempat istriku berteriak-teriak. Tiba di situ, aku mendapatkan istriku yang pucat pasi seperti telah melihat sesuatu yang benar-benar membuatnya sangat ketakutan. Mulutnya menganga, dengan mata terbelalak tak berkedip. Aku segera memeluk dan berusaha menenangkannya. Setelah beberapa saat lamanya, istriku tenang oleh segelas air putih. Dia menceritakan apa yang baru dialaminya. Ternyata dia melihat seekor ular besar di dekat bak mandi, dan ular tersebut sangat aneh bentuknya. Ular besar itu hanya terlihat setengah badan, sedangkan buntutnya berupa asap yang sangat tebal. Kemudian, ular besar itu semakin mendekati istriku, seakan hendak menyerangnya. Tentu saja istriku berteriak dengan histeris. Di antara teriakan histerisnya, dia mengucapkan, "Allahu Akbar!" berulang kali dalam hatinya. Maklum, istriku belum lama menjadi mualaf, hingga dia belum begitu hafal ayat-ayat atau doa-doa. Jangankan doa, saat ruku pada sholat saja dia sering tersandung karena belum terbiasa. Allah Maha Penyayang umatnya. Tiba-tiba sebuah sinar putih tampak menghantam ular itu sebelum sempat melukai istriku. Entah dari mana datangnya, sinar putih itu tiba-tiba saja menyambar badan ular yang tengah menjulur mendekati istriku. Ular itu menghilang bersamaan dengan hilangnya sinar putih tersebut dari pandangannya. Semua kejadian itu berlangsung dalam sekejap, seperti sebuah film pendek di televisi. Dalam hatiku terucap, terima kasih untuk sinar misterius yang telah menyelamatkan istri dan cabang bayiku. Walau setelah dia menceritakan kejadian itu, aku mendapatkan sarapan omelan yang cukup panjang dari istriku. Menurutnya, aku terlalu lambat bergerak dan hampir saja ular siluman itu merenggut nyawanya. "Mas, ini gimana sih? Aku mau ada yang mencelakai. Bukannya cepat-cepat menolong," katanya menggerutu. "Ya, nggak apa-apalah, semua omelan itu aku terima dengan pasrah, asalkan istri dan cabang bayiku selamat. Lagi pula, bukan baru sekali ini saja dia memarahiku. Maklumlah, namanya juga lagi hamil, jadi emosinya gampang naik." Kisah misterius ini bukan hanya terjadi sekali saja, namun terjadi pula peristiwa yang lebih menghebohkan dan lebih menegangkan lagi. Peristiwa kedua ini terjadi pada malam berikutnya. Tatkala aku mengantarkan salah satu rekanku yang baru saja berkunjung ke rumah kami menuju ujung jalan, istriku kembali diganggu makhluk halus.
Makhluk itu begitu menyeramkan. Perawakannya tidak jauh berbeda dengan manusia umumnya. Telinganya lancip seperti kurcaci dan kepalanya polos tanpa satu helai rambut pun. Begitu juga di seluruh tubuhnya yang hanya terbungkus selai celana yang mirip celana dalam. Matanya merah, menyala dengan sorotnya yang tajam menusuk ulu hati. Melihat pemandangan seperti itu, spontan saja istriku lemas. Kaki dan tangannya seperti tak bertulang. Ia tak sanggup menggerakkan badannya, tapi matanya mampu melihat dengan seksama wujud apa yang ada di hadapannya. Untung saja ia tidak pingsan dan dia teringat pesanku, kalau melihat hal-hal aneh yang berbau mistis, segera beristighfar dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinar putih misterius itu kembali muncul, sama seperti sebelumnya, saat istriku hampir dicelakai oleh ular siluman di kamar mandi. Uniknya, sinar putih misterius itu membentuk wujud menjadi jin muslim yang dahulu pernah mendampingi salah satu leluhurku yang sampai sekarang masih sering aku kirimi doa. Jin muslim itu dikenal dengan nama Guru Sakti yang berasal dari Baghdad. Beliau telah berusia ribuan tahun, di mana aku sendiri kurang begitu tahu berapa usia tepatnya. Yang aku tahu pasti kalau jin tersebut adalah peliharaan salah satu leluhurku yang kemudian terus menjaga keluarga kami secara turun-temurun. Assalamualaikum. Sapa jin tersebut tetap dengan keramahan dan wibawanya. Waalaikumsalam, jawab istriku, masih dengan gemetaran menatap makhluk aneh itu. Kemudian tanpa basa-basi, Guru Sakti segera menyerang makhluk yang hendak mencelakai istriku itu. Cukup dengan satu hantaman, makhluk menyeramkan itu raib dari pandangannya. Sama seperti ular siluman sebelumnya, istriku hanya mampu memandang takjub fenomena gaib di hadapannya tanpa mampu berkedip. Setelah itu Guru Sakti berpamitan pada istriku sebelum ikut menghilang begitu saja seperti makhluk menyeramkan tersebut. Tak lama kemudian, aku pun kembali dari mengantarkan rekanku itu. Dan tentu saja teman-teman pasti dapat menebak kejadian selanjutnya yang menimpaku. Bukan aku melihat siluman yang menyeramkan, melainkan muka seram itu adalah istriku yang langsung membombardirku seperti senapan mesin yang tak ada habis-habisnya. Begitulah nasibku yang selalu saja terlambat dan menjadi umpan kemarahan istri. Dia memarahiku karena menurutnya aku lebih memperhatikan temanku daripada dirinya yang hampir saja dicelakai oleh si jin tersebut. Akhirnya dengan masih ngomel, dia kelelahan dan tertidur. Waktu menunjukkan pukul 00.30 malam. Segera aku melaksanakan sholat hajat 2 rakaat guna meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang sebenarnya terjadi pada istriku. Adalah suatu keanehan jika 2 hari berturut-turut istriku hampir dicelakai 2 makhluk aneh. Aku curiga kalau makhluk-makhluk ini merupakan kiriman dari seseorang yang mungkin tidak menyukai kami. Setelah sholat, aku pun mengamalkan doa-doa khusus dengan harapan semoga aku diberi petunjuk oleh Allah yang Maha Kuasa, yang tiada lain selalu membantu hambanya jika hambanya selalu ingat kepada Tuhannya. Dikarenakan kantuk yang mendalam, aku tertidur tanpa aku sadari. Alhamdulillah, saat tertidur itu aku mendapatkan petunjuk mengenai peristiwa yang menimpa istriku. Di dalam mimpiku, aku ditemui kakekku yang berada di kampung. Beliau datang dengan mengenakan jubah dan sorban putih serta didampingi oleh seseorang yang tidak begitu jelas. Dalam mimpi itu, kakekku berucap bahwa ada seseorang yang sakit hati karena istriku dahulu memilih menikah denganku dan bukan dengan dirinya. Sedangkan dia sangat mencintai istriku. Seperti pepatah orang tua dahulu, yaitu batas kebencian dan cinta sangatlah tipis, setipis kulit ari. Jadi itulah yang terjadi. Rasa cinta yang mendalam menjadi sebuah dendam. Namun, karena kekuatan doa-doa yang biasa aku amalkan, orang yang bermaksud mencelakai aku tidak mampu mendekatiku, dan akhirnya dia marah dan menyerang istriku. Mendengar hal tersebut, aku menjadi sangat geram. Menurutku, lelaki itu sangat pengecut karena tidak berani berhadapan langsung denganku, malah melalui alam gaib. Awalnya aku hendak membalas semua perbuatannya,
Namun kakekku mengingatkanku untuk lebih mendekatkan diri saja kepada Allah, karena mantan kekasih istriku akan kembali mencelakai kami dengan serangan lainnya yang lebih kuat. Sekarang dia telah bersekutu dengan iblis yang membantunya mencelakai kami. Sebelum berpamitan, kakekku berpesan agar aku jangan sampai meninggalkan sholat satupun. Aku terbangun oleh suara azan yang semakin jelas di telingaku, dan aku mencium aroma wewangian yang akrab sekali di penciumanku. Ini adalah wewangian yang biasa dipakai oleh kakekku saat hendak menjalankan sholat Jumat. Allahu Akbar, aku segera menunaikan sholat subuh. Usai menunaikan sholat, aku mengambil sebilah keris pusaka peninggalan leluhurku. Aku bermaksud ingin menusuk siapa saja yang hendak kembali mencelakai istriku. Tekadku bulat, aku harus menyelamatkan istri dan cabang bayiku. Apapun yang akan mencelakai keluargaku, aku tak akan gentar menghadapinya. Namun, setelah beberapa lama kutunggu, tidak ada satupun makhluk yang muncul mendekati. Hari ini, aku pulang dari kantor lebih cepat dari istriku yang sering lembur karena bosnya yang orang asing sungguh tidak memperdulikan apakah karyawannya hamil atau tidak. Tetap saja diharuskan kerja lembur. Terkadang aku kasihan juga dengan istriku. Saat aku menutup pintu, tiba-tiba dadaku berdegup kencang sekali dan timbul rasa gelisah yang tiba-tiba menyelimuti hatiku. Dadaku panas seperti terbakar api. Pakaian yang aku kenakan basah oleh keringat yang mengucur dengan derasnya. Aku segera mengucapkan asma Allah dan alhamdulillah kondisi tubuhku kembali normal. Aku membaca doa untuk membuka tabir alam gaib, dan benar seperti dugaanku, karena di hadapanku ada ratusan makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan dan siap menyerangku. Tanpa berpikir panjang, aku segera merapal ilmu si gentar alam, sebuah ilmu yang sangat legendaris. Ilmu dari bumi Sriwijaya ini diturunkan oleh pamanku beberapa tahun lalu. Gagahku diturunkan Amir Hamzah, kuatku diturunkan Baginda Ali. Bergetar sekalian musuhku, bergemuruh bumi dan langitku, bila ku kehendaki. Dengan seizinmu ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, hak kata ya Allah. Dengan penuh kepasrahan dan keyakinan, aku berserah diri kepada Allah. Aku menghentakkan kakiku ke bumi sebanyak 3 kali, ke tanah, dan tiba-tiba dari tubuhku keluar cahaya putih yang sangat menyilaukan, menghantam satu persatu makhluk menyeramkan yang hendak menyerangku itu. Dikarenakan terlalu silau, aku tak dapat melihat kejadian di sekelilingku. Hanya suara rintihan dan teriakan kesakitan serta dentuman keras. Setelah semuanya mereda, pandanganku kembali ke alam nyata. Kemudian aku ucapkan puji syukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat izinnya lah aku dapat mengalahkan makhluk-makhluk menyeramkan itu. Usai semua kejadian itu, aku terduduk di kasur sambil menghisap sebatang rokok untuk melepaskan semua rasa lelahku. Baru beberapa hisap saja aku menikmati asap rokok, tiba-tiba datang suara yang besar menggema, namun terdengar ramah. Suara misterius itu mengatakan bahwa insya Allah peristiwa yang baru saja terjadi merupakan puncak dari teror yang selama beberapa hari ini menghantui kami. Berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berniat mencelakai kami terkena imbas ilmu si gentar alam yang aku gunakan. Suara misterius itu berpesan agar aku lebih mendekatkan diri kepada Allah serta membimbing istriku agar menjadi orang yang soleha. Aku sengaja merahasiakan kejadian hari ini kepada istriku karena dia sudah cukup terkejut oleh kejadian-kejadian di hari sebelumnya. Aku tidak ingin cabang bayiku terganggu lantaran teror-teror misterius ini. Harapanku, semoga kisah mistis yang aku alami pada pertengahan Februari tahun 2014 ini dapat diambil hikmahnya, bahwa dendam itu bagaimanapun hanya akan mencelakakan diri sendiri. Belajar berpasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan lebih baik daripada menyimpan dendam dan bersekutu dengan iblis. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, agar supaya hidup kita bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa yang baru bergabung untuk like, subscribe, dan share, serta meninggalkan komentarnya.
agar tidak tertinggal video-video terbaru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.